Kami dari kelompok 3 akan membahas mengenai 2 tumbuhan dan 2 hewan. Pohon palem adalah pohon yang berasal dari Pulau Mauritius. Mauritius sendiri merupakan negara kepulauan yang terletak pada barat daya Samudra Hindia. Sejarah persebarannya dimulai dari Asia Tenggara, termasuk Indonesia, di mana palem tumbuh alami di hutan tropis dan pesisir. Sejak zaman kuno, palem menyebar melalui perdagangan dan migrasi ke berbagai daerah tropis di dunia. Kini, palem tidak hanya menjadi bagian penting ekosistem, tetapi juga memiliki nilai ekonomi tinggi seperti untuk produksi minyak kelapa sawit dan berbagai produk lain. Tumbuhan palem di Indonesia tumbuh subur berkat iklim tropis yang hangat dan lembab, serta ketersediaan air yang melimpah. Keberadaan palem menghadapi tantangan besar, seperti kerusakan habitat akibat deforestasi dan konversi lahan, serta dampak perubahan iklim. Manfaatan pohon palem sebagai tanaman hias yang unik membantu penyinaran udara yang menghilangkan zat berbahaya dan meningkatkan kualitas udara serta mengurangi erosi tanah karena akarnya dapat membantu menjaga tanah tetap padat. Sebagian besar spesies palem di Indonesia tidak terancam punah. Cara tumbuh pohon palem botol di daerah iklim tropis dan subtropis ini diperlukan penyinaran matahari sekitar 25 hingga 33 derajat Celcius yang akarnya tidak boleh tenggelam oleh air. Jenis pohon palem botol ini berbentuk unik, gendut mirip botol, bagian bawahnya menggelembung menyerupai botol, batang membulat padat dan pendek dengan tinggi sekitar 4 hingga 6 meter, diameter batangnya sekitar 50 hingga 60 cm. Sebaran pohon palem di Indonesia terdapat di wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, Jakarta, Banten, Sulawesi Selatan, Kalimantan Barat, Yogyakarta, Jawa Barat, dan Kepulauan Riau. Jambu air merupakan tumbuhan endemik Indonesia yang tersebar di Pulau Jawa, Sumatera, dan daerah lainnya. Pemanfaatan jambu air ini bisa dikonsumsi langsung oleh masyarakat. Dipercaya sebagai obat tradisional, pohonnya yang besar sebagai penahan erosi dan juga penyerap polutan udara. Status konservasinya, pohon jambu air atau Syzygium aqueum tidak tergolong dalam spesies yang terancam punah. Syarat tumbuh pohon jambu air ini adalah curah hujan yang ideal antara 500 sampai 3000 mm per tahun, tekstur tanah subur, gembur dan kaya bahan organik, cahaya matahari yang cukup sekitar 6 sampai 8 jam sehari. Faktor yang mempengaruhi persebarannya adalah iklim. Jambu air menyukai iklim tropis yang hangat dan lembab, dan juga tanah gembur yang kaya humus dengan ketinggian sedang. Tantangan keberadaan pohon jambu air ini adalah hama dan penyakit, perubahan iklim, penggunaan pestisida yang berlebihan, dan kurangnya pengetahuan petani tentang pembudidayaan pohon jambu air ini. Nah, setiap persebaran pohon jambu air ini dari Nusantara, jambu air menyebar ke berbagai pulau di Pasifik melalui jalur perdagangan dan migrasi manusia. Pada abad ke-20, jambu air mulai dibudidayakan di beberapa negara seperti Jamaika dan Suriname. Pembahasan hewan. Nah, siapa sih yang gak kenal dengan hewan yang satu ini? Metamorfosis yang terjadi dengan tahapan telur yang nantinya akan berubah menjadi ulat kecil, lalu menjadi ulat dewasa, menjadi kepompong, dan kemudian menjadi kupu-kupu yang cantik seperti ini. Namun, populasi kupu-kupu saat ini terus menurun akibat berbagai faktor seperti perubahan iklim, kerusakan habitat, dan polusi atmosfer. Kupu-kupu pertama kali muncul di Amerika Utara, bagian tengah dan barat, sekitar 100 juta tahun yang lalu. Nah, yang menyebar ke daerah tropis melalui Bering lanskap Arktik sekitar 75 juta tahun yang lalu. Menyebar ke India yang saat itu merupakan pulau terkecil yang dipisahkan oleh laut lepas. Nah, kupu-kupu ini juga dapat ditemukan hampir di seluruh dunia, dari negara beriklim hangat seperti Indonesia hingga beriklim dingin dengan Arktik. Namun, kupu-kupu tidak ditemukan di daerah yang sangat dingin seperti Antartika. Nah, di Indonesia, pola penyebaran kupu-kupu di Indonesia Barat berasal dari daratan Asia, sedangkan di Indonesia Timur berasal dari benua Australia. Diperkirakan sebanyak 2.500 spesies kupu-kupu tersebar di Indonesia. Nah, persebaran di Indonesia, di kupu-kupu ini tidak merata seperti di Pulau Jawa yang memiliki keanekaragaman kupu-kupu ini yang cukup tinggi, terutama di kawasan pegunungan dan hutan. Sedangkan di Pulau Sumatera, kaya akan spesies kupu-kupu terutama di hutan hujan tropis. Kupu-kupu ini juga memiliki banyak manfaat bagi kehidupan, seperti untuk penyerbukan tanaman, indikator lingkungan, dan ternyata bisa juga untuk mengurangi polusi. Nah, ada pula faktor-faktor yang mempengaruhi keberadaan kupu-kupu di Indonesia ini, seperti habitat, lalu suhu dan kelembapan ini. Nah, sumber makanan dari kupu-kupu ini tanaman inang sebagai sumber makanan. Juga menjadi perdagangan ilegal di mana kupu-kupu ini diburu dan dikolektor di pasar gelap. Sejarah kucing domestik. Pada awalnya kucing domestik berasal dari Afrika Utara atau Timur Tengah sekitar 10.000 tahun yang lalu. Kucing ini dibawa ke Eropa oleh bangsa Mesir dan Romawi dan diperkenalkan ke Indonesia oleh pedagang dan penjelajah Eropa abad ke-16. Lalu kucing domestik ini berkembang pesat di Indonesia pada abad ke-20 hingga saat ini kucing domestik menjadi hewan peliharaan populer dan populasinya paling banyak di Indonesia. Kucing domestik ini tersebar di berbagai perkotaan dan pedesaan. Yang terbesar ada di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DKI Jakarta. Adapun sedikitnya ditemukan di pulau lain seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Bali. Untuk pemanfaatannya, kucing domestik ini bisa menjadi hewan peliharaan, teman, pembasmi hama seperti tikus, penelitian ilmiah, terapi, dan dukungan emosional. Karena populasinya yang sangat banyak, kucing domestik ini tidak terancam punah dan tidak dilindungi oleh Undang-Undang Konservasi Indonesia. Faktor yang mempengaruhi keberadaan kucing domestik ini adalah perubahan iklim, penyakit, konflik dengan hewan liar, ketergantungan pada manusia, kualitas hidup dan perawatan, juga perubahan sosial dan ekonomi. Adapun untuk tantangan keberadaannya, kucing domestik ini yaitu penyakit dan kesehatan, kehilangan tempat tinggal, konflik dengan hewan liar, perubahan iklim, dan ketergantungan pada manusia. Sekian mengenai penjelasan hewan dan tumbuhan dari kelompok 3.